Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Ade Dianti di ICSI with Prof Eko. Hai Prof. Apa kabar, Mbak? Kita seru banget ya ketemu terus untuk ngebahas sesuatu yang pastinya informatif untuk teman-teman di rumah. Dan seperti biasa, aku sama Prof dan juga kru di belakang sudah melakukan prokes sehingga kita bisa syuting hari ini. Betul sekali. Kali ini nih Prof, kita kan kemarin udah banyak banget ya ngebahas password, ngebahas tentang tautan, lalu juga website yang aman atau enggak. Sekarang nih aku mau tahu, apakah prinsip keamanan yang harus kita ketahui apalagi untuk cyber ya? Oke. Prinsipnya itu di seluruh dunia tuh ada satu prinsip. Cuma satu? Satu prinsip utama. Satu prinsip awalnya utama. dari sana dulu. Itu istilahnya biar inget ya teman-teman di rumah. Nanti bisa inget. ditulis. Ya, istilahnya CIA. CIA. Wah, kalau malah senang film-film intelijen kan Aku. CIA. Wah, keren banget nih kayaknya. CIA. C yang pertama kita bahas dulu ya. Oke. C yang pertama adalah confidentiality. Mm-mm. Kerahasiaan bahasa Indonesia. Ya. Apa itu confidentiality? Hanya orang ini yang bisa mengakses informasi itu sesuai dengan otoritasnya. Itu maksudnya confidential. Jadi saya hanya bisa mengakses data, informasi atau file sesuai dengan hak dan otoritas saya. Diri sendiri. Itu artinya terjaga confidentiality. Ya. Direktur utama boleh melihat ini, tidak boleh melihat yang lain. Direktur keuangan boleh melihat ini, tidak boleh melihat yang lain. Manajer SDM boleh melihat ini, tidak boleh melihat yang lain. Nah, sistemnya harus menjamin adanya confidentiality. Kerahasiaan sesuai dengan hak dan otoritasnya. Jadi hanya menggunakan ataupun juga membuka dengan otoritasnya sendiri ya. Iya, jadi mau bikin sistem berbasis web, di handphone, di perusahaan, prinsip confidentiality itu harus terjaga. Jangan sampai ada orang yang tidak berhak bisa melihat data-data yang rahasia. Jadi termasuk hacker orang luar bisa melihat data perusahaan. Itu kan berarti tidak confident. Iya, karena bisa dilihat sama orang lain. Harus dijaga. Itu prinsip pertama, C, confidentiality. Kalau ya. Yang kedua I. Itu integrity. Integrity itu keutuhan data. Agar datanya itu benar-benar valid, tidak diubah sama orang lain. Nah, jadi kalau kita dapat, misalnya saya transfer nih, transfer 1.000 perak. Ya. Jangan sampai yang tertransfer 10.000, karena ada yang ngerubah 1.000 jadi 10.000. Nolnya ditambah ya, Prof. Itu berarti ya? datanya diubah. Oke. Atau saya ngirim dokumen, ada foto saya. Terus di tengah-tengah ada orang yang merubah fotonya. Itu artinya integrity dari filenya itu tidak baik. Keutuhannya tidak baik karena sudah ditemper atau istilahnya sudah diubah oleh orang lain. Iya. Jadi saya harus meyakinkan bahwa informasinya seperti itu, apa adanya, tidak bisa diubah-ubah oleh mereka yang tidak berhak. Kalau diubah pun oleh orang yang tidak berhak, yang lama masih tetap ada tersimpan. Iya, gimana tuh? Nah, orang biasa bilang datanya itu harus valid, harus reliable gitu kan ya. Nah, itu bagian dari yang dimaksud dengan integrity. Makanya nanti suatu ketika kita akan bicara mengenai digital signature istilahnya, tanda tangan digital. Itu untuk mencegah agar kita tahu tuh datanya udah diubah orang atau belum. Anda sering dapat hoax yang isinya foto seolah-olah asli. Padahal bukan, udah diubah. Itu artinya orang bisa mengubah itu, artinya data ini integritinya tidak baik. Udah nggak orisinil ya. Ya, jadi sistem kita harus pasti membuat data itu otentik, tidak diubah. Ngomong-ngomong orisinil, jadi ini saya ingat harus original ya? Iya. Apa original artinya? Original, Mbak. Asli kan? Asli, gitu kan? Lawannya original apa? Palsu. Iya, bahasa Inggrisnya apa? Fake. Salah. Tolong kasih tahu teman-teman. Ada yang tahu pesan rumah? Saya kasih ini nih. 10.000. 10.000. Ada yang bilang KW. KW. Salah.
Bukan juga. Bukan juga. Apa tuh? Crispy. Crispy? Iya, coba aja kalau minta ayam mau original apa yang crispy kan. Yeay. Biar soalnya penonton terlalu serius nih saya lihat. Karena mungkin saking menariknya Iya. udah sampai udah lupa makan. Lupa. Prof, yang penting aku mau dengerin Prof Eko gimana ini caranya gitu. Itu prinsip integrity. Oke. Dan yang ketiga yang A. Availability. Apa itu availability? Pas saya butuh datanya saya bisa dapat. Ketersediaan ya. Karena kadang-kadang Anda butuh datanya nggak ada. Waduh, datanya belum nyampe. Iya. Datanya belum dikonsolidasikan. Iya. Datanya error. Itu berarti unsur prinsip availability tidak terjaga. Nah, jadi itu awalnya tuh 3 itu, CIA. Iya. Dia confidence, ada apa? Confidentiality-nya terjaga, Iya. kerahasiaannya, datanya benar, integrity, dan ketika dibutuhkan saya bisa dapat available. Apa gunanya confident, integrity, tapi saya nggak bisa pakai? Percuma. Harus ada ketiganya ya, Prof. Nah, kenapa availability ini menjadi penting? Karena banyak hacker yang mengganggu availability-nya. Misalnya ada ke ATM. Iya. ATM-nya error semua. Apa gunanya uang banyak? Gak bisa transaksi. Karena nggak bisa Itu maksudnya availability. Oke. Atau sering sekali dengar internet mati. Iya. Karena fiber optiknya putus. Iya. Nah, kalau putusnya dicangkul, tidak available sistemnya bagi kita. Betul. Itulah prinsip utama. Nah, jadi awalnya selalu CIA itu kudu. Setelah CIA barulah keluar tambahan-tambahan atribut lain. Ada yang bilang mesti efisien cara mendapatkannya. Iya. Ada yang bilang datanya harus reliable, Iya. dan lain sebagainya. Tapi prinsip utama CIA. Confidential, integrity, dan availability. Oke, Prof. Tapi semua orang tuh udah tahu mengenai ini nggak sih, awareness tentang keamanan data ini udah banyak atau masih orang masih buta gitu untuk banyak melihat itu CIA-nya dia cuma mikirin C-nya aja, nggak utuh mikirin ya? I-nya aja atau mikirin A-nya aja. Misalnya confident nih, ya Anda yang bisa lihat data ini, tapi datanya salah. Iya. Buat apa? Integritinya udah dirubah. Ketipu kita ngambil keputusan, benar? Iya, ketipu, nggak bisa juga. Ada juga yang, oh ini datanya asli. Iya. Tetapi orang lain bisa ngelihat. Tidak confidence lagi, tidak rahasia lagi, bocor. Ya kan? Available tapi datanya salah. Lah buat apa juga? Buat apa juga? Nggak bisa digunain ya, Prof ya? Jadi 3 ini prinsip utama. Pokoknya kalau 3 ini ada, aman. Baru sisa-sisanya yang lain silakan ditambahkan sesuai dengan cost benefit. Wow, 3 prinsip aja itu udah harus ada dalam semua perusahaan, bahan kita sendiri. Oke. Wah, ini kan tadi Prof bilang masih banyak unit lainnya nih selain CIA kan. Ya, kayaknya nggak mungkin kita bahas di sini dong. Ada authenticity, reliable, effective, efficient, macam-macam banyak sekali. Serunya kalau misalkan ada training dari ICSI, terus kita bisa tahu semuanya, itu menguntungkan gak sih? Sangat menguntungkan. Bahkan bukan menguntungkan, kalau di luar negeri itu wajib. Wajib kan? Ya, kenapa? Begini, ada satu prinsip juga, ada prinsip di luar CIA ya. Iya. Begini, tidak ada barang bermanfaat yang tidak ada risikonya. Iya. Saya ulangi ya, nggak ada barang bermanfaat yang tidak ada risikonya. Ibu-ibu menabung emas. Iya. Ibu-ibu menabung berlian. Itu kan nilainya tinggi kan? Pada saat yang sama banyak perampok ingin mengambilnya, betul? Betul. Karena nilainya tinggi. Bapak-bapak nabung dolar, nabung euro, karena katanya nilainya naik terus. Bersamaan dengan nilainya naik terus, banyak orang yang pengen merampoknya. Iya. Sekarang saya tanya, perusahaan membuat aplikasi, dipakai oleh berbagai orang, banyak memberikan manfaat. Artinya pada saat yang sama banyak yang ingin mengganggunya. Wah. Jadi saya punya jokes nih, Apa? Jokesnya saya bilang gini ke orang IT. Iya. Kalau Anda IT dari sebuah perusahaan dan setiap hari banyak sekali hacker yang mencoba masuk ke sistem Anda, Anda harus bersyukur. Tahu kenapa? Artinya sistem Anda punya value. Punya nilai. Tapi kalau Anda punya sistem gak ada yang nyerang, tersinggung lah gitu. Artinya gak ada yang care. Gak ada yang peduli gak penting, ya. Ibaratnya tuh karyanya apa sih nih? Apa sih, ngapain Males sih banget dilirik. Karena tidak ada value. Karena gak ada nilainya ya. Jadi terhinalah kita kalau sistem kita gak ada yang mencoba masuk. Iya, gak ada yang ngeretas, malah kita kayak
kok kita nggak ada harganya ya Prof ya? Betul, itu namanya suatu paradoks yang tidak bisa kita hilangkan, tapi bisa kita kelola supaya resikonya bisa kita tekan. Oke, Gitu. seru banget. Jadi nanti mungkin training ACSI bisa membantu itu semua ya Prof ya, dengan penjelasan yang lebih jelas, dan juga company lain pun bisa tahu dan mempelajarinya. Betul. Sehingga bisa mencegah lubang-lubang peretasan. Betul sekali. Oke, thank you banget Prof Eko. Terima Pastinya kasih. selalu seru nih di episode ACSI with Prof Eko, banyak ilmu juga buat teman-teman tahu gitu. Jadi nanti mungkin kalau nanti ada trainingnya lebih seru kali ya. Nanti tunggu aja informasinya di ACSI. So, aku ada Dianti dan juga Prof Eko pamit undur diri dari ACSI with Prof Eko. Bye bye. Terima kasih. Thank you Prof.